Halo guys, kembali lagi di channel Mr. Black Manja. Balik lagi di segmen Manja Talk. Jadi kali ini gue akan ngebahas soal gimana caranya nggak trauma saat setelah crash. Kan kalau crash itu kan banyak faktor ya. Jadi ada dari kesalahan kita, ada dari kesalahan orang, bisa juga dari memang medannya nggak pas aja. Pas kita lagi lewat medannya nggak pas. Jadi sebenarnya simpel. Gimana caranya nggak trauma itu sebenarnya mindset aja sih. Setelah crash pasti kayak gimana ya? Kalian bakal mikir no gua nggak akan naik motor lagi, gua nggak akan mau miring lagi, gua nggak akan mau inilah apalah gitu lah pokoknya, dan yang lain-lain lah pokoknya seperti itulah. Sebenarnya kalau dari gua itu pertama pasti gua ngelihat kenapa gua bisa crash, kesalahan kita kah, apakah memang dari crowdnya kah, apakah kita karena ada kesalahan orang kah, atau bisa juga yang tadi gue bilang medannya. Nah setelah crash dan sembuh, gua itu pasti ke lokasi crash. Jadi waktu yang pertama kali gue crash, gue ada di video yang sebelumnya yang lutut gue bolong tuh, gue datang ke lokasi crash, ke TKP-nya. Gue diem di sana sejam 2 jam gitu, kayak gue kayak ngereka ulang gitu, kayak membayangkan reka ulang apa ya kok bisa gitu. Jadi gubrak gitu kan, tapi jangan direka ulang beneran. Terjatuh beneran gitu kan. Jadi hasil yang udah dianalisa itu yang bisa gue dapet kan ada sebabnya tuh kenapa bisa jatuh gitu kan. Misalnya dari crash itu kita kan ngerasain prosesnya pas mau jatuh, pas lagi mungkin jatuhnya low side atau high side kan, itu ngerasain kan prosesnya, entah ada wobble atau kayak gimana, itu kan pasti ada prosesnya kan. Maksudnya kita merasakan rasanya pas kita pengen jatuh tuh, oh seperti ini gitu. Jadi setelah di kemudian hari pas kita naik motor terus tiba-tiba merasakan hal yang sama, oh ini mau jatuh gitu loh. Jadi at least kita dapat gambaran kalau mau crash tuh seperti apa. Dari situ kita bisa cari nih solusinya, gimana biar nggak terulang kembali lah bahasanya. Misal medan, misalnya nih karena kita tuh crash karena medan, ya udah berarti lain kali kalau kita nggak tahu medannya, kita nggak tahu jalanannya, ya lebih baik jangan sotoy gitu. Maksudnya jangan main asal war aja gitu. Jadi mau nggak mau tengah gas aja, maksudnya nggak boleh, kalau kenceng boleh, mau kayak gimana pun ya, cuma jangan sotoy, ngerti gak sih? Jadi kayak kita tuh masih ngejaga, jadi ada kita taruh boundaries, kita taruh batas dalam diri kita. Gua nggak tahu jalannya, jadi gua harus pelan-pelan, gua harus nyantai di sini gitu. Jadi bisa aja karena lubang, pasir dan kawan-kawan. Nah, jadi di situ kita bisa meningkatkan diri kita. Jangan sampai kita udah nggak tahu jalan terus main serobot gitu loh. Terus kalau misalnya karena crowd, karena jalan, misalnya karena crowdnya rame, terus kita panic braking terus nggak dapat, akhirnya nabrak, atau nggak kita low side jatuh, bannya ngelok. Nah dari situ kita bisa belajar. Berarti kalau rame jangan sotoy, jangan main serobot. Terus habis itu kalau panic braking ya nggak bisa langsung dibejak. Setelah lock harus lepas. Ya sebenarnya sih ABS bisa lah kalau kita pakai teknologi ABS. Cuma kalau ABS buat gua kayak kurang kalau buat gua. Jadi kayak kalau ABS menurut gue itu untuk pemula aja sih, orang-orang pemula yang nggak bisa ngontrol di saat dimana dia ngelock, dia malah tetap bejek, bukannya dilepas gitu. Jadi kadang-kadang setelah kita menguasai cara naik motor itu, kadang-kadang kita tahu motor tuh seperti apa di tangan kita. Pas kita rem terus dia ngelock, kita tahu kalau dia ngelock gitu. Kadang-kadang ada seperti itu. Terus bisa juga dari kesalahan sendiri. Misalnya kesalahan sendirinya karena kita ngebut, karena ego kita sendiri gitu. Ngebut terus habis itu nggak ngeliat jalan, nggak tahu apa-apa, terus crowdnya rame, itu bisa jadi kesalahan kita sendiri gitu. Makanya dari situ kan kita dapet tuh excuse-nya kenapa kita bisa crash, dan itu adalah sebab-sebabnya. Nah dari situ kita bisa belajar, oke, kalau rame ya nggak boleh, jangan kebut gitu. Misalnya lu lagi sepi, terus habis itu tiba-tiba ada orang muter, ya udah berarti balik lagi apa, kita harus tahu medan. Di depan ada putaran, kita ngebut, setelah mau deket putaran ya mau nggak mau kita harus ngerem gitu. Ada nggak ada orang kayak begitu, karena ya apapun bisa terjadi gitu loh. Makanya dari situ kalau gua sih ya, kita bisa belajar dari kesalahan itu untuk nggak ngulang itu kembali gitu loh. Jadi bahasanya kita bakal lebih cari aman untuk melakukan sesuatu. Misalnya kita mau miring, kita survei gitu loh, kayak survei, oh ya oke, jalannya aman gitu kan, belok. Habis itu crash, gubrak, kenapa nih gue jatuh, tekniknya salah kah, atau kenapa kah, atau apa kayak taunya teknis. Kayak waktu gue crash di Sentul, gue tekniknya udah benar segala macem, taunya apa, tekanan ban nggak dicek, tekanan bannya lebih dari 40. Setelah lebih dari 40, habis itu gue ngehajar 15 lap, jadi udah keras banget. Terus gue push terus bannya, udah nggak kuat,
jatuh kayak begitu. Jadi ya cerita gua tekanan ban itu sih karena malamnya gua nggak tahu kalau itu tuh dipompa full, dan setahu gua dari rumah sebelum di storing tuh udah dicek tekanan anginnya. Jadi pas di sana ditanya sama mekanik gua, tekanan angin udah oke. Oh udah oke kok semalam. Ternyata pas semalamnya dipompa sama si orang storingnya gitu. Jadi gua juga batu sih. Jadi itu bisa jadi kesalahan sendiri dan teknis juga kayak gitu. Jadi dari situ mengingatkan gua, oh gua crash karena teknis dan kesalahan gua. Ya udah, gua nggak bisa trauma karena hal itu. Karena kenapa? Ya salah guanya batu, nggak ngecek, terus habis itu teknisnya tekanan ban nggak dicek. Coba kalau putar balikan waktu, kalau gua ngecek tekanan bannya dan gua nggak atau nggak bahasanya gua nggak ngepush sampai 15 lap, itu nggak akan jatuh. Nah seperti itu. Jadi kalau dari gua intinya adalah balik lagi ke safety gear guys. Jadi mau seperti apapun tetap ke larinya ke safety gear. Ya kalau ada yang lengkap kenapa nggak dipakai gitu loh. Karena ya apapun bisa terjadi, yang seperti yang gue bilang sebelumnya, lu pelan aja tetap bisa ditubruk gitu loh. Ya kan banyak tuh, ada tuh orang-orang yang beli safety gear doang, udah banyak terus dipajang-pajang doang, dipamer-pamerin doang, nggak pernah dipakai. Terus akhirnya tiba-tiba seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, sebulan kemudian dia crash, terus habis itu kapok, trauma, nggak mau naik motor. Ya sebenarnya safety gear itu bukan berarti mencegah crash ya, cuma itu meminimalisir luka yang ada yang kena ke badan kalian sih, gitu aja. Jadi gue sarankan selalu safety gear selalu lengkap lah, jangan sampai kayak nggak pakai helm gitu. Kalau gue sih pakai helm ya, alhamdulillah. Itu aja sih kalau menurut gue, segitu aja sih gue berbagi cara gimana caranya nggak trauma ya. Karena sebenarnya semakin trauma, semakin takut, kita nggak akan bisa berkembang gitu, dan kita nggak akan bisa, bahasanya nggak bisa keluar dari kotak kita gitu. Yang harusnya kita berkembang, tapi karena kita takut, karena ada pengalaman, ada gagal, jadi kita nggak berani lagi gitu. Jadi nggak bisa berkembang, ilmu kita tuh bakal segini aja. Kayak kita udah takut duluan gitu. Makanya apa yang terjadi ya jadikan pelajaran aja sih gitu loh. Cuma jangan sampai trauma itu menghalangi kalian untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, segitu aja. Don't forget to always ride fast but safe.